Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Manajemen dan Entrepreneurship. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ramadan Abdul Somad, yang kedua ada Tazkiyatun Nafsis Saminah, dan yang terakhir ada saya Ahmad Syed Anwar. Nah, di sini kami nanti akan menyampaikan materi-materi mengenai manajemen organisasi dan membangun tim bisnis yang efektif, yang mana di dalamnya ada 4 poin. Yang pertama ada manajemen organisasi, yang kedua ada kepemimpinan dan entrepreneurial, dan yang ketiga ada pengelolaan SDM, dan yang terakhir ada mentransformasikan motivasi sukses kepada karyawan untuk membangun tim bisnis yang efektif. Nah, langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Ramadan Abdul Somad, dan kedua disampaikan oleh Mbak Tazkiyah, dan yang terakhir nanti ada saya. Nah, bagi yang bertugas saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Abdul Somad Hamzah. NIM saya 18222137. Di sini saya akan menerangkan atau mengulas sedikit tentang manajemen organisasi dan entrepreneurial leadership atau kepemimpinan. Mula-mula kita akan mengulas tentang manajemen organisasi itu sendiri. Apa sebenarnya manajemen organisasi itu? Nah, jadi manajemen organisasi terdiri 2 kata di situ, yakni manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan suatu aktivitas yang berhubungan antara aktivitas satu dengan yang lainnya. Sedangkan organisasi sendiri yakni sebuah kelompok yang dimana di situ terbentuk sebuah struktur. Nah, jadi manajemen organisasi itu sendiri yakni peringanan sebuah pekerjaan dari kelompok-kelompok yang lain yang dipicu oleh suatu hal yang meringankan. Di pentingnya pengorganisasian itu menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dianggap sebagai sebuah kerangka yang masih dapat melakukan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata lain, salah satu bagian tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan kelompok orang yang berbeda. Jadi seperti itu. Dan manajemen itu sendiri pada prinsipnya bagaimana kita mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan secara optimal. Dan yang diharapkan tersebut akan berhasil baik bila mana kemampuan manusia yang terbatas itu, baik dari segi pengetahuan, skill, kemampuan, dan lain sebagainya, itu lebih dikembangkan dengan membagi tugas, wewenang, ataupun tanggung jawab yang lain secara sinergis atau simbiosis mutualisme, dan situ akan menjadi sebuah keringanan yang awal mulanya sebuah pekerjaan berat akan menjadi ringan. Jadi seperti itu. Jadi penting adanya manajemen organisasi di dalam sebuah organisasi, karena manajemen itu dikatakan penting dalam menjelaskan menjalankan kegiatan organisasi. Pada dasarnya yang pertama, pekerjaan itu berat dan sulit sesungguhnya untuk dikerjakannya secara mandiri atau sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Kemudian manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. Jadi
sangat penting manajemen di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian tentang entrepreneurial leadership, yakni sebuah kepemimpinan entrepreneur. Jadi harus ada beberapa karakter yang ditanamkan oleh seorang pemimpin. Jadi kualitas pada karakter itu harus ada, harus kena. Yang pertama seperti selalu meningkatkan kemampuan diri, kemudian memiliki kualitas kemampuan teknis, menerima tanggung jawab untuk melakukan aksi apapun itu, membuat keputusan. Jadi seperti itu. Kemudian prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni tidak mudah menyalahkan, tidak menciptakan situasi yang berantakan atau seperti contoh permusuhan, dan memahami pekerjaan, menjadi pembelajar secara konstan atau istiqomah, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang harus ditanamkan, prinsip-prinsip yang ada di dalam jiwa pemimpin, kayak merekam semua ide, terus memutuskan, berani mengambil alih, mempertimbangkan segala sesuatu, simpati, tegas. Itu harus ditanamkan oleh setiap pemimpin untuk menjalankan tugasnya. Kemudian seorang entrepreneur ini harus memiliki keterampilan yang inovatif atau kreatif. Jadi seperti itu. Seperti contoh memimpin tim yang berkomitmen, kemudian berkomunikasi tanpa batas dengan karyawan atau kolega-kolega yang lain, selalu menyampaikan kepemimpinan yang benar dan asli, kemudian mengidentifikasi rintangan, percaya pada tim, kerja sama, memotivasi tim, kolega, anggota, siapapun itu, selalu siap hal-hal yang tidak diduga nantinya. Karena rata-rata entrepreneur itu terarah pada bidang wira swasta atau bisnis perdagangan. Jadi kita tidak tahu bagaimana datangnya sebuah keadaan yang tidak diduga-duga, dan itu harus siap dihadapi oleh pemimpin. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyatun Nafis. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yaitu adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, guru, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun tujuan sumber daya manusia dari empat tujuan, yaitu pertama, tujuan organisasi. Apa itu tujuan organisasi? Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian yang efektif dalam organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional. Apa itu tujuan fungsional? Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu tujuan sosial. Apa tujuan sosial? Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Yang keempat, yang terakhir yaitu tujuan personal. Yang dimaksud tujuan personal yaitu ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap
terhadap organisasi. Peran, fungsi, atau tugas jawab Departemen Sumber Daya Manusia yaitu yang pertama, melakukan rekrutmen atau seleksi. Terus yang kedua yaitu promosi, pemindahan, dan pemisahan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaid Anwar, NIM 18220123. Di sini saya dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas transformasi motivasi atau motivasi sukses kepada karyawan untuk membangun tim bisnis yang efektif. Jadi hal ini sangat penting sekali dalam sebuah tim, apalagi sebagai pimpinan harus bisa memotivasi sukses kepada karyawannya agar karyawannya itu menjadi semangat dalam bekerja dan sehingga bisa membangun tim menjadi efektif yang mana pada akhirnya nanti akan mempengaruhi sebuah kinerja tim tersebut untuk mencapai tujuan atau cita-cita dari perusahaan atau cita-cita dari tim tersebut. Nah, langsung saja. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memotivasi karyawannya? Nah, yang pertama, dengarkan dan hargai ide-ide baru dari karyawan. Nah, dengan kita atau pemimpin mendengarkan atau menghargai ide-ide dari karyawan, maka karyawan tersebut akan merasa berguna di dalam tim tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Anda sebagai pemimpin atau kita sebagai pemimpin itu berwibawa dan bijaksana dalam menghargai atau menilai sebuah ide dari karyawan. Nah, selain itu juga berikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan ide-ide tersebut melalui kreativitas, sehingga nanti ketika ide-ide tersebut dikembangkan, maka karyawan tersebut bisa lebih dalam lagi dalam menggali ide-ide baru, yang mana ide-ide tersebut adalah untuk kemajuan visi misi dari perusahaan atau visi misi dari tim. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah memelihara hubungan sosial dengan karyawan, baik di dalam dunia kerja maupun di luar dunia kerja. Nah, ini juga sangat penting. Misalkan di dalam dunia kerja itu menjaga hubungan ya dengan hal-hal kecil, dengan menyapa karyawan atau bertanya kepada karyawan mengenai pekerjaannya sudah beres atau belum. Sedangkan di luar jam kerja atau pekerjaan, sebagai pemimpin kita bisa mengunjungi atau mampirlah ke tempat atau rumah karyawan tersebut, berbicara, ngobrol santai, dan lain sebagainya. Selain itu juga bertanya kepada karyawan mengenai kondisi keluarga bagaimana dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu maka nanti karyawan akan merasa diperhatikan, diperdulikan oleh pimpinan. Selain itu, sebagai pimpinan kita juga bisa mengetahui keadaan mereka dan kita bisa mengetahui karakter mereka dalam bekerja nanti, karena ketika seorang karyawan ada permasalahan di keluarga, pasti dalam pekerjaannya nanti akan mendapatkan pengaruh baik kurang maksimal atau dan lain sebagainya lah. Itu tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, yakni bantu merencanakan karir karyawan. Nah, ini maksudnya adalah sebagai pimpinan atau pemimpin dalam suatu perusahaan atau tim, kita harus membantu peningkatan atau pengembangan keterampilan karyawan ya, atau membantu merencanakan karir karyawan lah. Ya, contohnya misal dengan mengadakan pelatihan sesuai dengan keterampilan karyawan. Misalnya karyawan di bidang desain gitu ya, kita mengadakan pelatihan desain itu baik 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah,
agar karyawan dapat berkembang, ya, keterampilannya dapat berkembang, dan itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh pimpinan agar tidak stagnan di situ saja keterampilannya, agar banyak lagi inovasi-inovasi baru dan lain sebagainya. Nah, selain itu perencanaan karir karyawan ini juga untuk apa? Yakni untuk menjaga semangat karyawan. Jadi para karyawan nanti akan semakin semangat dalam pekerjaannya. Karena apa? Ya karena adanya pelatihan tersebut, sehingga yang karyawan yang belum bisa dalam suatu hal dia menjadi bisa dan sebagainya gitu. Nah, itu yang keempat, yakni menjelaskan peran karyawan terhadap perusahaan. Nah, sejatinya tuh karyawan ingin mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap visi, misi maupun nilai dan tujuan dari perusahaan. Jadi memang kita di sini atau di dalam suatu perusahaan itu bekerja bersama. Gak bisa pimpinan itu bekerja sendiri. Ya, tidak akan bisa sukses pimpinan tanpa karyawan. Begitupun sebaliknya, karyawan tanpa pimpinan. Jadi di situ kita adalah tim, sehingga pimpinan menjelaskan bahwa emang perlu atau butuh karyawan gitulah. Intinya mereka mempunyai peran penting dalam tim tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, diakui saja gitu. Terus yang kelima, memberikan apresiasi atas peningkatan kinerja kepada karyawan sekecil apapun. Baik peningkatan kerjanya sekecil apapun, baiknya kita beri apresiasi. Nah, jangan hanya menuntut kepada karyawan untuk melakukan hal ini, hal itu, tapi kita nggak pernah memberikan apresiasi, nggak pernah memberikan hadiah atau pujian dan lain sebagainya. Nah, dengan memberikan apresiasi maka ya karyawan tersebut merasa agar karyawan tersebut lebih semangat lagi lah, intinya gitu ya. Sekecil apapun lah, contohnya misal seorang karyawan biasanya datang telat, terus suatu hari dia datangnya nggak telat, bahkan sebelum waktu kerja itu sudah ada di situ 15 atau 30 menit sebelum waktu kerja sudah datang. Nah, itu patut diapresiasi lah, diberi pujian atau apalah, biar karyawan tersebut tetap semangat dalam bekerja. Yang keenam, lakukan kontrol dengan sering muncul saat karyawan bekerja. Nah, ini pimpinan hendaknya kontrol kepada karyawan-karyawan, terus menanyai apakah pekerjaannya sudah beres atau belum. Nah, ini termasuk bentuk pendekatan kepada karyawan, karena terkadang karyawan ada yang malas gitu mengerjakan sesuatu dan nggak ada yang mengontrol dari atasan, jadi ya dibiarkan aja begitu saja nanti ya. Terus yang ketujuh adalah membangun kepercayaan dengan karyawan. Nah, membangun kepercayaan ini adalah bisa dengan membangun kejujuran dalam sebuah tim, atau tidak menghibah karyawan. Apa yang tidak disukai oleh pemimpin itu sebaiknya tidak menghibah, atau langsung saja bilang kepada karyawan, ini kamu seharusnya begini, nggak usah sampai membicarakan di belakangnya, nanti karyawan tersebut pasti tidak akan nyaman dan kinerjanya nggak akan maksimal nanti malah. Terus yang ke-8, yakni membuat suasana yang positif dan menyenangkan, sehingga dalam bekerja mereka dengan hati yang senang gitu, nggak terpaksa atau apalah. Jadi kita buat suasana yang positif dan menghilangkan suasana yang negatif dihilangkanlah. Terus yang ke-9, mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Nah, ini hampir sama sih kayak yang tadi. Jadi kita juga memfasilitasi karyawan dengan pelatihan atau dengan semacam pembelajaran lah, untuk apa ya, untuk pengembangan keterampilan karyawan itu. Terus yang ke-10, sebagai pemimpin kita harus berwibawa namun tidak kaku. Ya, maksudnya kita menjaga kewibawaan sebagai seorang pemimpin lah, tapi tidak kaku. Maksudnya tidak kaku ketika ada suatu usulan, ide atau suara dari karyawan, kita hendaknya menyimak
atau bahkan mempertimbangkan dan mengambil suara dari karyawan. Nah, itu maksudnya karyawan dilibatkan dalam hal-hal yang penting lah dalam suatu tim gitu. Nah, selanjutnya yang ke-11 adalah merencanakan waktu refreshing atau gathering lah. Ini waktu khusus ya dilakukan di luar jam kerja. Ini maksudnya adalah ya kumpul-kumpul dengan tim, dengan pimpinan, dengan karyawan, membahas sesuatu yang menyenangkan sehingga akan mengeluarkan hal-hal yang negatif, akan mempererat hubungan karyawan dan pemimpin dan lain sebagainya. Nah, ini akan berpengaruh dengan kesolidan tim dalam mencapai tujuan nantinya. Yang ke-12, berikan perhatian atau human touch secara wajar lah. Ya, kita beri perhatian, apresiasi kepada karyawan ya secara wajar. Jangan sampai berlebihan lah. Nanti kalau berlebihan malah nanti kewibawaan kita sebagai seorang pemimpin akan turun gitu di mata karyawan. Nah, nanti malah karyawan semena-mena kepada kita atau tidak menghormati kita sebagai pemimpin gitu. Yang ke-13, kita sebagai pemimpin dalam satu tim atau perusahaan harus mempunyai perilaku atau menjadi contoh yang baik lah ya, menjadi contoh yang baik kepada karyawan. Jangan hanya bicara saja, menyuruh saja, tapi sebagai contoh langsung menggunakan tindakan. Misalkan berangkatnya nggak telat, itu termasuk contoh yang baik untuk karyawan. Terus melaksanakan tugas dengan baik, dan banyak lah pokoknya ya, baik dari perilaku atau ya begitulah. Terus yang ke-14, memberikan insentif yang adil. Jadi memberikan fee atau insentif atau bayaran atau honor yang adil kepada karyawan sesuai dengan pekerjaannya atau jabatannya di dalam suatu perusahaan. Waktunya kita memberi insentif ya kita berikan dengan adil gitu. Nah, dari awal sampai terakhir ini adalah merupakan cara-cara bagaimana agar kita bisa memberikan motivasi sukses kepada karyawan agar membentuk tim yang solid, yang utuh atau yang efektif ya begitu. Sebenarnya masih banyak sekali cara-cara selain apa yang telah saya jelaskan, akan tetapi di sini karena kita mempunyai batasan waktu dan lain sebagainya, maka cukup di sini. Nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi ya. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.